Di season kedua ini kita ingin menata dengan lebih rapi. Ini karena bertepatan juga dengan kita juga sedang bersama-sama menggembleng diri dalam acara TOS Ideas nih. Ya, kemarin saya mengharapkan Kang Hari ini kok nggak muncul-muncul ini buat daftar TOS Ideas apa kapok atau apa. Bahasa Inggrisnya belibet. Ini protok nih, beliau amazing dari di tengah-tengah baru masuk dengan beberapa kali latihan, bahkan beliau ini latihan sendiri di belakang panggung berkali-kali, akhirnya di panggung selamat. Alhamdulillah. Nah, provokasi talk ini bukan sekedar bicara, not just speaking. Provokasi talk ini harus ini dalam pengertian sebuah. Jadi gini, kalau di bahasa Inggris itu ada must, have to, should, dan ought to. Kan kalau di Leo ini atau di neurosemantics, ketika kita pakai kata harus, itu berarti kita berada pada posisi sebagai korban. Sebaiknya kita tidak menggunakan kata harus. Tetapi yang dimaksud dengan harus yang terlarang itu adalah harus yang must, have to, dan should. Tetapi harus yang ought to, yang sebuah norma, itu tetap dapat kita gunakan. Dan pada satu konteks tertentu, memang perlu kita gunakan. Misalnya, lonceng itu harus berbunyi. Kalau tidak berbunyi, dia bukan lonceng. Dia hanyalah seonggok besi. Cinta itu ya harus ada perbuatannya, bukti. Kalau tidak ada bukti, itu bukan cinta. Dia hanya seonggok kata-kata. Nah, ketika kita berbicara, provokasi talk itu harus memberi value kepada yang berbicara, kepada audiens. Nanti saya akan menggambarkan skemanya. Jadi ketika Mas Luki, Mbak Hesti, Mbak Hena itu bicara di provokasi talk nanti, kalau sharingnya itu hanya menggunakan tingkat kompetensi yang sudah dimiliki, itu hanya menambah jam terbang saja. Ya, tetap berguna. Tetapi kalau provokasi talk ini dijadikan sebuah tirakat untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan kita dalam bicara, apalagi lingkupnya kecil. Nah ini anomalinya. Ketika kita berbicara di lingkup yang besar, di tingkat nasional, kita cenderung berupaya keras memberikan yang terbaik. Tetapi ketika kita berbicara di tingkat level yang lebih kecil, godaan kita adalah mengabaikan persiapan. Godaan kita adalah menganggap kecil dan remeh majelis itu. Itu trap. Itu jebakan kejiwaan yang sangat halus kepada kita para pembicara. Saya belajar dari penyanyi kafe. Meskipun yang hadir hanya satu orang, minum segelas kopi, tetapi karena dia sudah di-hire sebagai penyanyi kafe, maka dia bernyanyi. Ya, tidak semua yang saya temui itu bernyanyi dengan sepenuh hati. Tetapi ada juga yang bernyanyi dengan sepenuh hati. Bahkan ada seorang pemandu wisata yang bernama Pak Husen pada saat kantor kami dulu di Bumi Putra mengadakan perjalanan. Dia itu sudah menjelang jam 10 malam, tetapi meskipun yang melek itu hanya satu orang, dia bercerita dengan semangat. Namanya Pak Husen, saya masukkan ke dalam buku provokasi ceritanya, tahun 2008. Itu saya sendiri kemudian mengalami dari situ ketika saya diundang oleh Gramedia Bandung di
Itu gedungnya apa ya? Jalan Mallnya apa ya? Merdeka, BIP. BIP. Begitu saya udah ngomong di peluncuran buku atau buku provokasi saya di talk show kan di situ, kemudian pengelola gedung itu tiba-tiba minta begini, Pak, boleh nggak Bapak saya bawa juga ke atas untuk nanti bisa mengisi juga, Pak? Oh, boleh, boleh. Sekalian saya ada di sini. Oh, terima kasih, Pak, ya. Ya sudah, begitu saya sudah mengiyakan, saya dibawalah ke atas. Ternyata panggung itu adalah food court. Orang lagi makan, gue suruh ngomong tentang buku. Ah, gila ini, gila ini. Kalau gue nyanyi nggak apa-apa. Tapi ini ngomong tentang buku, di food court-nya BIP itu, di mana orang-orang itu lagi makan. Nah, tiba-tiba teringatlah cerita Pak Husen itu. Wah, oke. Ya sudah, dengan berbagai cara, begitu ada satu orang yang tergrab, ngelihat ke arahku, aku langsung kunci pandanganku ke arah dia. Sehingga aku hanya berkomunikasi dengan dia, seperti seolah-olah aku berkomunikasi dengan panggung yang luas. Sampai akhirnya ketika ada sesi tanya jawab, orang itu ngomong, Pak, saya belum pernah ketemu seorang yang jualan buku di tempat makan, Pak. Ya, tapi jawaban saya adalah, saya ke sini tadi diminta oleh manajemen gedung ini, dan sebagai komitmen saya, penunaian saya meskipun tidak dibayar, maka tugas saya adalah menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kemudian kita ingin setiap kegiatan-kegiatan komunitas kita, sekecil apapun, meaningful buat kita. Dia memberikan kekayaan batin, memberikan pengalaman makna yang kuat, sehingga ya akhirnya ini membantu kita menjadi orang yang bertumbuh. Jadi provokasi talk ini kita ingin jadikan sebagai not just speaking. Ini adalah sebuah tirakat kita dalam mengembangkan diri. Dan apa yang terjadi di panggung nanti, di forum provokasi talk, itu hanyalah rapot dari proses belajar dan ujian-ujian yang kita jalankan sampai dengan hari H kita bicara. Ada sih yang rapotnya bagus, tapi ujiannya SKS. Bagus, nggak apa-apa. Cuma nanti akan ada dua jenis dampak. Bagi yang rapotnya bagus ketika manggung, tapi SKS, sistem kebut semalam, mungkin saja bagus. Tetapi setelah itu, coba aja diuji oleh kehidupan. Itu nggak ada bekasnya, provokasi talk. Tetapi yang menyiapkan dari awal dengan matang, ibaratnya melalui ujian, maka nanti nilai bagus kita, rapot bagus kita itu akan menjadi surat tabungan. Kalau yang SKS itu adalah surat hutang. Sama-sama punya duit. Cuma kalau yang menyiapkan diri, itu adalah surat buku tabungan sertifikat deposito. Tetapi yang sistem kebut semalam, itu adalah surat hutang. Karena sebetulnya kita berhutang belajar di masa depan. Sementara kita sudah belajar di awal. Provokasi talk aja seribet ini ya. Nah, maka kalau saya boleh share dulu, kalau kita ini adalah kumpulan bicara
komunitas provokasi. Ingat, provokasi ini komunitas yang bukan milik siapa-siapa, bukan milik saya, ini milik kita semua. Karena tidak ada ketuanya. Yang ada hanya bendahara, yaitu Mbak Iis. Jadi pengurus komunitas provokasi itu nggak ada. Maka provokasi ini adalah bentuk persaudaraan kita. Jadi forum provokasi talk adalah forum persaudaraan. Itu adalah forum di mana kita bertemu dengan sedulur-sedulur kita yang sama-sama dibekali ilmu NS dan LIU, sehingga kita sama-sama saling belajar, saling mementori satu sama lain. Yang provokasi talk ini adalah sebuah derma kita, berupa apa? Berupa ide, berupa ilmu, berupa inspirasi, apapun itu yang disampaikan dengan higher quality speaking atau delivery yang sesuai dengan forum kita. Bukan berarti higher quality delivery itu kemudian ketika kita merasa belum jadi seperti Pak Tung atau Pak Andri Wongso, kemudian itu higher quality speaking. Kemudian begitu kita provokasi talk, wah gonjang-gonjang bumi kepada teman-teman kita, ilfil teman-teman kita. Wong kita provokasi kok. Nah, artinya ada paksaan, bukan paksaan, tetapi ada tirakat kita untuk menjadikan level kita saat ini itu menjadi lebih tinggi. Dan untuk apa? Untuk komunitas kita sendiri, kembali kepada komunitas kita sendiri, tapi dipayungi oleh nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Artinya jangan sampai ide kita, ilmu kita, inspirasi yang kita berikan kepada teman-teman kita, menjadikan teman-teman kita hanyalah manusia-manusia hedonistik, hanyalah manusia-manusia zombie. Ilmu-ilmu sukses, tetapi sukses itu tidak dilandasi dengan nilai-nilai kita sebagai manusia. Jadi ini sebuah arah bahwa provokasi talk ini kita arahkan seperti ini. Bahwa kita, komunitas provokasi ini adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa. Tapi kalau karakter bangsa itu kan terkesan klise. Kita namakan sebagai, kita ingin menjadikan Indonesia ini human nation, yaitu bangsa manusia, bukan bangsa reptil, bukan bangsa mamalian yang baperan, bukan bangsa reptil yang suka berantem, tetapi bangsa manusia. Yang di sana ada kreativitas, higher thinking, ethics, moral. Tapi kita tidak perlu actionnya itu sehebat, sebesar-besarnya. Cukup dari kita saja menguatkan komunitas kita. Ini sudah memberikan satu jalan yang jelas menuju. Makanya kita bikin Gatot Kaca stres, Kang Hari jadi si buta dari gua hantu. Semua pemain itu menjalankan naskah yang dipenuhi dengan values, dengan nilai-nilai kebaikan. Those ideas, kemudian Proto, Hanuman Mencari Cinta yang kita tunda 1 tahun ke depan, itu nilai-nilai kebangsaan. Ya kenapa? Ya karena kita lahir di Indonesia ini bukan pilihan kita. Berarti ada misi atas ketetapan kita menjadi orang Indonesia terhadap Indonesia.
Nah, ini gambar besarnya. Nah, sekarang bagaimana sih kita ini menyampaikan apa sih? Kalau ini Anda, kita, kemudian ini adalah audiens kita, audiens. Apa yang mau kita berikan kepada audiens kita? Ide, ilmu, inspirasi, yang ini valuable, memberikan value kepada audiens. Ide dari mana? Dari experience, sehingga diharapkan fresh. Fresh itu seperti apa? Fresh itu maksudnya, misalnya saya mau berbagi tentang teknik bernyanyi. Ini enggak gitu loh. Ini cuma misalnya. Saya punya pengalaman smul kan. Punya pengalaman percaya diri upload video. Percaya diri loh ya. Bukan suara yang bagus ya, tapi percaya dirinya itu yang bagus. Bukan vokalnya yang bagus. Nah, ketika saya ingin berbagi teknik bernyanyi, kan banyak orang yang juga belajar bernyanyi juga bisa memberikan teknik bernyanyi itu. Lah, terus yang dimaksud fresh itu seperti apa? Fresh itu adalah ketika saya belajar tentang teknik bernyanyi, belajar tentang filosofi bernyanyi, belajar tentang ilmu bernyanyi, kemudian saya praktekkan, discovery saya itu yang saya bagikan. Sebab kalau ilmunya yang saya bagikan, saya teruskan, itu namanya saya makelar ilmu. Itu tidak fresh. Karena ilmunya ada di slide. Tetapi ketika kita menemukan, wah ternyata dengan belajar bernyanyi bersama Bunga pada usia 46 tahun, bayangkan. Di mana ternyata sebelumnya, sejak kecil saya punya keyakinan bahwa seseorang yang punya suara bagus dan dia punya vibrato, itu adalah gifted from God. Itu adalah diberikan Tuhan, itu takdir Tuhan. Setiap orang diberikan beda-beda. Itu keyakinan yang saya pegang teguh sejak saya kecil. Tapi ternyata, begitu saya kursus vokal, dalam 8 bulan, suara saya sudah mulai ada vibranya. Dan setelah 5 tahun berjalan saya belajar vokal, ketika saya mendengarkan suara saya 3 tahun yang lalu, saya malu. Nah, sehingga apa yang saya dapatkan ketika saya belajar vokal itu, selain kemudian peserta training saya tidak teraniaya, karena saya gunakan lagu itu untuk mendeliver materi dalam pelatihan saya. Dan ternyata ketika kompetensi saya meningkat, kemampuan saya meningkat, skill saya meningkat, tiba-tiba dunia saya berubah. Tiba-tiba jaringan pertemanan saya berubah. Tiba-tiba saya bisa ketemu sama ini yang notabene mereka itu dulu artis, penyanyi yang tidak dapat saya jangkau, tetapi ketika saya mampu naik kompetensi saya, rezeki-rezeki itu datang dari mereka. Nah, ini adalah inspirasi, ide, ilmu yang fresh. Kenapa? Karena saya alami. Nah, jadi diharapkan nanti kita ketika memberikan ilmu, misalnya Mbak Dewi Hadi tentang desa yang merdeka. Saya sempat kulik, apa maksudnya desa yang merdeka? Oh, itu ternyata lanjutan dari Temukan Desomu dari Protok itu 2 tahun yang lalu. Oke, sudah dapat fresh dan itu mengubah, change. Kalau tidak mengubah kita, ya buat apa kita bagikan? Apa yang membedakan saya sekarang dengan 3 tahun lalu, dengan 5 tahun lalu ketika saya belum smul atau belum belajar lagu?
Nah, ketika ada perubahan, nah itulah yang kemudian nanti akan kita bagikan. Tekniknya nanti kita bicarakan ya dengan briefing dari Mas Kang Hari Firmansyah. Itu satu. Jadi sebuah personal experience yang boleh didukung dengan pengalaman dari orang lain untuk menguatkan pengalaman kita. Boleh didukung dengan hasil penelitian empirik, boleh hasil pengamatan, boleh cerita tentang teman kita, tetapi dasarnya adalah our experience. Sehingga ilmu yang kita berikan ilmu yang bernyawa, bukan ilmu yang body, just body, tetapi di sana ada nyawanya ilmu itu, karena kita alami. Dengan kata lain, kitalah materinya. Tetapi ketika kita mau memberikan kepada audiens kita, yang kedua, yang pertama adalah fresh dan changing. Yang kedua, apakah memberi value nggak untuk mereka? Jangan sampai kita ini asyik dengan ide kita, tetapi sebetulnya buat orang itu nggak urgent. It's about me. Remember, we want to talk about nation untuk di masa depan. Jadi apakah ilmu ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Urgent atau tidak? Kalau tidak urgent sekarang, urgentnya kapan? Ada satu situasi yang dikondisikan sehingga ini nanti akan menjadi berguna. Paling nggak mereka menyimpan dulu ilmu ini misalnya. Jadi ada value. Nah, sekarang kita minta bantuan Kang Hari nih. Setelah kita ini punya satu hal yang ingin kita bagikan, kemudian berikutnya kan kita ingin bertanya begini. Kalau gua kasih sharing ini ke teman-teman, apa yang akan terjadi pada teman-teman ketika memahami dan menerapkan? Jadi ini yang disebut dengan outcome oriented. Outcome-nya apa sih? Nanti dari outcome ini, barulah gimana tahapan-tahapan kita menyusun materi sehingga akhirnya outcome yang kita harapkan, tetapi outcome yang realistis ya. Dengan maksimal 2 jam, 1-2 jam ini outcome-nya apa, mereka tahu apa, mereka mengerti apa, dan mereka mampu apa, dan ketika itu dilakukan, apa yang terjadi pada kehidupan mereka, dampaknya apa. Maka isi dari bahan kita, pertama adalah membuat mereka menjadi punya alasan mengapa mereka perlu mendengarkan materi Anda. Jadi why, dan big why. Apa alasan mereka mendengarkan ide Anda, apa alasan mereka mendengarkan Anda. Jadi who you are, apa alasan mereka, teman-teman itu perlu mendengarkan saya, dan apa alasan teman-teman itu mau mendengarkan ide ini, materi ini. Dan materi ini tentang apa sih? Nah, kalau mereka ingin menerapkan, maka langkah-langkah sederhananya seperti apa? Ketika mereka terapkan, apa yang akan terjadi? Dan apa yang akan terjadi kalau mereka tidak menerapkan sekarang? Diberi urgensi, sehingga apa? Sehingga selain mereka itu paham, mereka juga termotivasi. Untuk apa? Terapkan. Nah, ini dari wajahnya Mbak Esti kelihatan udah mulai Mbak Esti ini udah mulai gimana ya? Ternyata aku terjebak. Nah, untuk itu bagaimana praktisnya saya serahkan ke Kang Hari. Silakan Kang, bantu kita Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam sejahtera buat kita semuanya.
teman-teman. Dan ini, aduh, kalau udah ngeliat Mas Pras ngomong, itu jebakan yang luar biasa. Gue nyesel kenapa gue iyain gitu kemarin itu. Dan beneran, kalau udah provokasi talk, sahabat-sahabat semuanya, saya sapa dulu ya Mas Pras yang satu-satu supaya kenal lebih enak. Ada Mas Luki. Mas Luki, Halo. halo. Hai. Saya Hari, Mbak Hesti, saya Hari, Mbak Hes. Teh Tias, Mbak Tias, mantep. Mas Mbak Hari. Asti, hai. Salam kenal. Mbak Asti, ini gelis, bager, lucu, Masya Allah, luar biasa. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Lagi dong. Mbak Hena. Mbak Hena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bud. Malam, Mas Bud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Wawan, luar biasa. Kak Wawan belum tahu nih. Teman-teman, karena saya tahu banget standarnya, bukan tahu banget, karena saya tahu standarnya Pro Talk itu kayak gimana, makanya tadi sama Mas Pras, saya nge-WA dulu, Mas Pras, ekspektasinya nanti malam ketika bagian saya untuk sharing-sharing apaan. Terus kata Mas Pras, santai aja, kita ngopi-ngopi, ngobrol biasa. Dan barusan dibuka, itu kagak santai. Mbak Tias menyetujui sepertinya. Setuju ya? Kagak ada santai-santainya, Jack. Gitu. Definisi santainya beda. Definisi santainya beda tuh. Oh, definisi Santainya aja udah itu. begini ya, apalagi yang serius ya. Santainya segini, saya tuh sampai, Masya Allah, luar biasa. Ini hebat banget. Catatan itu udah berhalaman-halaman tuh, lihat tuh. Udah berhalaman-halaman, Mas Pras bicara. Sahabat-sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Saya harus banyak berdoa, mudah-mudahan Allah nge-guide saya untuk apa yang saya omongin hari ini. Jadi, ingin menggarisbawahi, kalau tadi Mas Pras barangkali indah banget, mudah-mudahan saya bisa narik itu sedikit jadi indah dan bisa dikunyah oleh saya sendiri setidaknya. Jadi saya minta sharing screen ya, kakak. Udah disiapin sharing screen-nya, luar biasa. Hatur nuhun pisan. Jadi gini guys, nanti kalau teman-teman punya kendala atau ada masalah ingin kodenya ingin di-breakkan sekarang gitu, ingin dipecahkan sekarang, cerita ya, masalahnya apaan sih ketika berbicara atau ketika mau mendelivery sesuatu. Yang saya bicarain sekarang jadinya saya seperti sotoy karena berangkat dari pengalaman saya pribadi, padahal bisa jadi pengalaman teman-teman itu udah lewat banget ya. So, kalau ada yang mau ngechat, Kang Hari, saya biasanya problem ketika ngedelivery sesuatu atau buat modul tuh A, B, C, D, boleh banget. Siapa tuh bisa memperkaya pertemuan kita malam hari ini. Intinya, yang di awal banget adalah yang ingin saya ceritakan tadi itu, sahabat-sahabat semuanya ada 3 hal yang perlu kita tahu. Yang pertama itu, kita boleh banget bicara based on our passion. Passion saya apaan sih ketika saya berbicara? Saya pengen berbicara masalah tumbuhan, Kang Hari. Kenapa? Karena saya cinta banget sama tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tumbuhan dan menumbuhkan manusia. Pokoknya asal kata dasarnya tumbuh, I love it so much gitu. Passion. Boleh banget bicara based on passion. Sahabat-sahabat semuanya, yang kedua, bicaranya bukan cuma passion, tapi juga kita expert di sana. Nggak seperti expertise-nya Pak Tung, nggak seperti expertise-nya siapa tadi yang Mas Pras bilang, tapi kita expert di bidang kita sendiri. Nah, ini juga boleh. Tetapi yang nggak boleh kita lupa ketika kita berbicara adalah audiens kita. Market kita butuhnya apa? Ini bisa jadi kebutuhan, market needs, atau problem yang ada di market itu apa. Sehingga sebetulnya yang kita bicarakan itu adalah yang diarsir ini. Sedikit saja. So, this is what gonna be our module. Ini akan kemudian jadi modul kita. Ini yang kemudian akan kita persembahkan untuk audiens kita. Ini yang kemudian akan kita perkaya dengan value ketika mereka mendengarkan, karena ini menjawab toughest problem yang mereka punya. Karena ini menjawab bukan semata-mata keasikan saya berbicara akan passion saya, dan saya punya expertise di situ berpuluh-puluh tahun di sana. Tapi orang nggak butuh gitu. Terus kita ngomongin apa sebetulnya? Apa yang berusaha kita berikan? Apa solusi yang berusaha kita berikan? Tapi kalau kita ngasih segitiga yang di bawah, guys, yaitu kebutuhan market, maka itu jadi modul yang insya Allah itu akan punya value untuk teman-teman yang nantinya mendengarkan kita.
So, jadi PR banget buat teman-teman, barangkali buat saya juga. Apa ya? Passion saya itu kalau saya ngomongin sesuatu tuh saya jadi lupa gitu akan segala macam. Yang saya ingat cuma audiens saya dan materi saya. Gitu. Dan saya didukung oleh expertise saya punya pengalaman, saya punya experience, sehingga ini bisa jadi materinya sama dengan yang lain, tapi akan ada ketukan-ketukan yang berbeda, karena ini fresh, genuine, dari experience yang saya punya. Namun jangan lupa, kebutuhan market naon, kebutuhan market apaan. Sehingga nanti kita nggak ditinggalin sama pasar. Oke, kalau yang diarsir ini udah ada, maka yang perlu kita temukan selanjutnya adalah fenomena. Ini ngomongin tentang audiens. Ada fenomena apa sih di audiens kita yang kita lihat? Boleh pakai riset, boleh pakai data supaya lebih valid adanya. Tapi fenomena yang bisa kita lihat sekarang apaan? Misalkan banyak orang yang leadership-nya itu nggak genuine, nggak datang dari dalam keluar. Mereka cuma tahu-tahu dikit, gaduh, terus dipakai, terus dikeluarin. Sehingga mereka nggak punya genuinity ketika mereka nge-lead seseorang. Itu fenomena. Nah, teman-teman semuanya, fenomena ini kayak, saya tipes, itu fenomena. Emang lu tahu dari mana, Ri? Lu tipes. Gue tuh demam, tinggi kalau malam-malam. Tapi kalau pagi kayak berasa malamnya nggak demam. Terus udah kayak gitu, lidah gue putih-putih nih di sebelah sininya. Terus abis kayak gitu gue nggak bisa makan. Abis kayak gitu ulu hati gue sedikit agak sakit di sini. Dan setelah diceritakan sama dokter, dokter ngeliat gejala-gejalanya, dokter bisa memvalidasi, oh iya, itu tipes. Fenomena itu seperti itu, dan fenomena itu tipesnya, gejala-gejala itu yang memperlihatkan, yang membuat kita jadi punya indikator bahwa fenomena itu ada. Jadi ada fenomena, dan yang kedua ada gejala. Nah, teman-teman, ini harus kita temukan fenomena dan gejala. Kenapa harus kita temukan? Karena ini akan menjadi bagian dari yang namanya present state, dibilangnya. Present state. Keadaan sekarang yang justru keadaan sekarang ini kelak dengan value yang kita punya, dengan intervensi yang kita punya, kita pengen si present state ini jadi desired state. Nah, fenomena ini nanti akan dijawab dengan learning goals atau outcome. Outcome-nya apa? Si gejala ini nanti akan terjawab dengan indikator. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa, yang nggak mampu memimpin dengan kapasitas, dengan kapabilitas, dengan genuinity, originalitas yang dimilikinya, maka Mas Pras membuat satu intervensi namanya leadership inside out. Ini mas saya so tahu ya, kalau Mas Pras punya fenomena lebih dalam dan tahu banget gejalanya lebih detail. Makanya ya kita tahu lah dampaknya untuk kita Leo itu kayak gimana. Oke. Outcome-nya apa jadinya? Outcome-nya adalah setelah orang-orang ikutan leadership inside out, mereka jadi punya kepemimpinan benar-benar yang di-drive dari dalam dirinya, dari spiritualnya, dari value-nya, dari hati nuraninya. Mereka tahu apa artinya harus yang haram dan harus yang halal. Mereka ngerti apa artinya ikut bertanggung jawab, responsible to dengan responsible for. Mereka tahu bagaimana memaknai kehidupannya, bahkan mandi pun jadi kegiatan spiritual yang luar biasa. Itu leadership inside out. Outcome-nya jadi seperti itu. Indikatornya apa aja? Indikatornya mereka bicaranya jadi jauh lebih bijak. Tidak tidak berasumsi tapi belanja data dulu. Indikatornya apa? Indikator itu menjawab dari gejala-gejala. Ya. Teman-teman sampai sini bisa dibungkus dulu? Boleh kasih jempolnya? Asik. Cicok. Bu Hena? Bu Hena minta jempol dikasih senyum. Itu namanya nilai tambah. Oke, nah sekarang
Supaya audiens kita di dalam 2 jam bisa menggeser dari present state ke desired state, maka outcome-nya kita harus jelas dulu. Apakah outcome-nya ini selama 2 jam itu orang jadi mau setelah mendengarkan kita? Apakah dia jadi tahu setelah mendengarkan kita? Ataukah dia jadi mampu? Karena kita betot mereka di 2 jam itu dengan PR-PR, dengan tugas-tugas harian yang ada challenge-nya, dan challenge-nya jadi ketahuan indikatornya dilakukan apa enggak gitu ya di 2 jam itu. Di after 2 jam itu. Nah, teman-teman, itu outcome. Nah, sekarang gimana supaya ngegeser si present state itu jadi desired state? Tadi Mas Pras sudah cerita. Pertama banget kita harus cari tahu big why-nya dulu. Big why dan why. Dan ini sudut pandang siapa? Tentu saja ini sudut pandang audiens kita. Ya. Kenapa sih materi ini penting buat saya? Kenapa sih Desa Merdeka itu patut saya ketahui dan saya patut memikirkan bagaimana memerdekakan desa saya? Gitu. Ini Kak Dewinya nggak ada nih. Saya cari dulu materinya teman-teman supaya sedikit udah nyambung contohnya. Selain Desa Merdeka, apalagi ya materi-materi yang sudah disiapkan ya? Storytelling. Oke, storytelling. Kenapa storytelling itu jadi penting di zaman yang kayak begini? Kenapa nggak selling aja langsung? Apa sih dampaknya storytelling buat each of audience yang mendengarkan, yang mereka itu akan punya format di kepalanya masing-masing ketika kita mendengarkan kita. Kalau audiensnya ada 20, maka 20-20-nya harus dapat why-nya. Kalau audiensnya 100, maka 100-nya itu harus merasakan, aha, ini materi penting banget karena ini kontekstual dengan yang gue butuhkan. Why-nya harus dicari. Kayak gitu. Dan happy banget kalau misalkan saya bisa sharing. Bisa sharing tuh maksudnya saya bisa cari tahu gitu sama teman-teman semuanya yang sekarang ke bagian Pro Talks untuk sama-sama diskusi. Saya mau curhat, bukan saya bisa sharing ya, saya curhat, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya. Demikian juga kalau Anda misalkan mau curhat di grup kita nanti yang mempersiapkan, karena Pro Talks ini beda dengan Pro Talks yang pertama. Pro Talks yang sekarang ini harus full of spirit, lebih hebat. Kita ngomong tentang nantinya landasannya, dudukan yang paling tingginya adalah kebangsaan, dan ini adalah tirakat. Aduh, aku menyesal kenapa ada di sini. Tirakat, guys. Tirakat tadi apa lagi? Dan jangan sampai kita kena trap jiwa kita. Teman-teman semuanya, saya bahagia banget kalau kita nanti punya kelompok yang untuk mempersiapkan itu semuanya. Insya Allah. Ya. Sampai big why-nya dapat. Oke. Dan setelah big why, kita cerita sedikit tentang what. Kebanyakan orang-orang ketika ngomong what dulu. Padahal what itu kan secara definisi bisa dicari di Google, bisa dicari di mana, bisa dicari di mana gitu. Kita nggak pengen seperti itu. Kita big why dulu. Ada what kecilnya sedikit, bolehlah definisi di depan, tapi langsung masuk ke big why dan why. Baru setelah itu what, definisi. What itu ada 2, teman-teman. Ada what 1, itu definisi. Apa sih storytelling? Apa sih Desa Merdeka? Apa sih, apa lagi Kak? Selain storytelling. Temanya. Terapi. Apa Mas? Logoterapi. Logoterapi. What is logoterapi? Definisi. Ya. Lantas, teman-teman, selain definisi, ada juga yang sangat penting banget. Apaan itu? Prinsip. Mas Pras itu tadi cerita satu slide tentang gambar kita dan audiens terus ke atas, ke atas, ke atas. Ada value, ada spirit, ada fresh, ada changing. Itu tuh lagi mengajarkan prinsip-prinsip. Gitu. Karena nanti kalau sistem itu why, what, how, what if. Sedikit saja. Kalau kita meyakini prinsip-prinsip yang disebutkan tadi sama guru kita, Mas Prastia, maka kita akan ketemu nanti, kita akan jadi lebih luas untuk membuat modul kita. Kenapa? Sing penting prinsipnya dapat. Prinsipnya kita yakini dan diyakini oleh audiens yang akan mendengarkan kita. Itu namanya prinsip-prinsip. Di logoterapi, apa prinsipnya?
Ya. Kalau misalkan di NLP misalkan map is not our territory gitu. Map is not the territory. Itu kan prinsip. Belum masuk ke how to. Sahabat-sahabat semuanya, niat itu akan menentukan nanti energi kita nge-flow-nya kemana. Itu adalah prinsip. Nah, teman-teman ketika akan bercerita tentang temanya teman-teman, apa prinsip yang universal yang bisa diyakini, yang teman-teman yakini, yang kita yakini, dan harus orang audiens itu yakini supaya apa? Supaya nanti ketika mereka menjalankan how-nya, ini jadi jauh lebih gampang buat mereka. Jadi jauh lebih bisa ketelan sama mereka. Contoh misalkan, prinsipnya high class response. Prinsipnya high class response itu misalkan, yang pertama, 100% hidup kita ada di tangan kita sendiri. Itu prinsip. Saya jelasin apa maksudnya, apa contohnya, apa pentingnya. Itu prinsip. Prinsip yang kedua, di dalam high class response, apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung responnya. Itu prinsip. Yang ketiga, prinsip dari high class response adalah responsibility, itu akan create responsibility. Responsibility akan create quality of life. Itu prinsip. Artinya apa? Yang penting mereka meyakini dulu prinsip-prinsipnya. Karena nanti kita cuma 1 jam, 2 jam, maka prinsip-prinsipnya 1 pun cukup. Untuk apa? Untuk ngebuat audiens kita lebih luas ketika mereka menjalankan how to-nya. Agar ada call to action, nggak lama-lama mereka melakukan sesuatu itu, ya, yang kita sampaikan itu bisa langsung dieksekusi, maka ada selanjutnya what if. Ini sebetulnya kata lain dari yuk kita lakukan sekarang. Karena kalau enggak, itu nanti akan ada lagi why yang lain. Ya, selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya kurang lebih seperti itu sih. Satu lagi, untuk mempermudah why, sahabat-sahabat semuanya, ini kita bisa cerita tentang neraka dan surga. Ya, kalau kita tidak tahu tentang bagaimana teknik storytelling yang baik di zaman sekarang, kita akan ditinggalin. Kenapa? Karena orang udah muak dengan selling. Tetapi sebetulnya storytelling itu bisa menanamkan, karena storytelling itu menumbuhkan hormon-hormon A, B, C, D di dalam diri manusia, sehingga memori orang ketika diceritain itu ternyata lebih lekat 80% dibanding orang dikasih tahu ini yang harus kamu lakukan. Maka ketika Anda tahu itu, Anda akan merasakan banyak kemudahan dalam hidup Anda. Kenapa? Anda menguasai satu hal yang namanya storytelling. Storytelling itulah yang membuat peradaban sekarang terjadi. Maka kenapa enggak storytelling ini kita pelajari sekarang? Kalau enggak, kita akan ditinggalkan. Yang banyak tadi di surga, yang barusan itu, yang terakhir, akan ditinggalkan lah, akan dicuekin lah, nggak ada audiens yang mau dengerin kita, karena nanti kita akan jadi kriuk kalau cerita, kalau kita presentasi, nggak akan ada orang yang mau beli barang kita karena ngelihat nggak ada value-nya, sama-sama aja jualannya, dan lain sebagainya. Itu nerakanya. Sepertinya segitu dulu dari saya untuk awalan. Kalaupun ada diskusi, mari kita diskusikan dengan ngopi-ngopi, insya Allah. Gitu ya, Mas Guru. Ya, terima kasih, Kang Hari. Salah seorang teman kita di grup provokasi menjabri saya. Komunitas provokasi itu para master ya. Loh, memangnya Mbak bukan master? Saya jadi merasa kecil, katanya. Ya, silakan berkomunikasi dengan diri sendiri. Saya belajar banyak dari mereka. Saya bilang, oh saya juga. Karena memang saya tidak mengumpulkan murid. Saya ini mengumpulkan guru. Sehingga ketika saya kumpulkan hari ini, kita berkumpul di sini, lah saya ini belajar banyak tadi barusan dari Kang Hari. Wah, cara menjelaskan seperti itu lebih mudah sekali nih saya
tadi saya jelaskan yang seperti itu, saya masih bingung. Saya sendiri bingung, ini kira-kira ngerti nggak ya orang ya? Tapi begitu Kang Hari menjelaskan, orang feeling kan, kok kayak orang intuiting kan ngawang-ngawang tuh kan, orang feeling itu membumikan gitu. Wah ini dia dapat. Nah, saya akhirnya berguru kepada para guru-guru. Nah,